Siapa yang cakep? Iya. Ya saya kan saya yang bilang. Makan nasi uduk di depan rumah, udah kenyang kita nonton TV, nyok duduk sambil dengerin ceramah, paling enak kalau disediain kopi. Ada kopi? Kopi di mana kau kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Oh, gue bisa juga nyanyi gue mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli nasi ulam di kebun nanas, yang jawab salam semoga utangnya lunas. Banyak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru saya, abang saya, Ustadz Abdul Hakim. Dulu beliau sama-sama dengan saya menuntut ilmu di Madrasah Darus Sa'adah, Poncol, pimpinan almarhum Kiai Ali Shibro Malisi. Ya guru ya. Alhamdulillah sekarang udah sama-sama jadi orang besar. Cuman dia udah rada kecilan nih. Gak tahu dia tambah tekanan batin. Apanya kurang? Ya Allah. Beliau pernah nyaranin saya, saat badan antum kegedean, kecilin dikit. Saya bilang mohon maaf guru, Ustadz guru kiai kalau kurus itu orang pikirannya dua, kalau nggak sakit gula, yang kedua takut sama bini. Gue nggak mau dua-duanya gue. Yang saya hormati dan muliakan guru saya, sahabat saya, Al-Alim Ibnul Alim Kiai Abdurrahim bin Kiai Salman Yahya. Doain bu, doain guru kita supaya panjang umur, murah rezeki, berkah hartanya, ditambah istrinya. Lah ngapa lu yang jangan? Oh dia aja amin. Beliau sahabat saya, dulu sama-sama kita ngalah pohon jambu orang. Emang pohon jambu orang, emang pohon jambu siapa? Dan juga yang saya hormati dan muliakan tuan rumah yang mengundang kita malam hari ini dalam rangka acara mengenang 40 hari wafatnya almarhumah Ibu Maryani binti Haji Madun. Betul ya? Mudah-mudahan kita doakan beliau-beliau yang dikirimkan doa pada malam hari ini
Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, amin ya rabbal. Para orang tua, para sesepuh, para ustadz, ustazah, mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu karena yang hadir begitu banyak, kurang lebih ada 3.700 orang yang di dalam numpuk-numpukan, yang di luar juga sampai nggak kelihatan saking penuhnya. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah malam hari ini kita mengenang almarhumah kurang lebih 40 hari lamanya. Ini acara seperti ini memang merupakan budaya, tradisi dan juga adat. Yang namanya budaya, tradisi juga adat boleh dikerjain, boleh kagak. Tapi budaya, tradisi dan adat jika beriringan dengan syariat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, lestarikan. Ini nggak pamiknya radat-radat begini, mohon maaf ya Pak, ini mic nyewa apa punya sendiri ini? Minjem punya RT ya? Apa punya RW? Punya lurah? Minjem sama siapa? Musola depan Hidayatullah ya? Mana pengurusnya? Pengurusnya mana pengurusnya? Enggak kemari? Enggak, gue pengen naik, gue nggak diundang di situ. Oh lagi umroh, kirim salam dari saya begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa perlu dilestarikan? Kenapa perlu terus kita kerjakan? Karena ini perkara yang sangat menguntungkan baik di dunia maupun di akhirat. Acara 7 harian, 40 harian, 100 hari, lalu haul dari tahun berikutnya ke tahun berikutnya adalah acara yang menguntungkan dari segi dunia maupun akhirat. Nguntungin siapa? Nguntungin yang sudah meninggal dunia dan nguntungin kita juga yang masih pada hidup. Pak, lu jangan gara-gara bir peletok jadi teweng-teweng. Alhamdulillah nih, saya hadir di sini apa juga disediain. Kopi ada, bir peletok ada, teh manis ada, kopi ada ini. Masya Allah. Saya juga biasa tuh kopi susu. Kopinya diminum, susunya dipegang. Susu sasetan, Bo. Kan susu sasetan dipegang. Apa mana gua ngomong tadi? Susu aja loh. Ini acara nguntungin yang udah meninggal dunia, nguntungin juga kita yang masih hidup. Buktinya apa? Contoh, mohon maaf, ini malam apa? Malam Selasa, kan jarang orang kita sengaja-ngaja malam Selasa baca Yasin. Kalau malam Jumat tuh jangan tanya dah. Malam Jumat rata musola masjid kita pada Yasinan. Kalau malam Selasa hampir nggak ada. Tapi lantaran acara ini malam, bapak-bapak yang nggak biasa malam Selasa baca Yasin, pada baca Yasin nggak tadi? Pada baca nggak? Satu tuh. Yang kedua, itu yang merah-merah apaan tuh? Tentu yang taruh di atas gelas botol minum apaan? Buku Yasin punya siapa? Gua tanya,
Ini hadiah bukan? Mau dihadiahin kan? Buat yang hadir kan? Untungin gak tuh? Coba berapa duit kalau lu bikin sendiri? Oh Pak Ustadz, stok Yasin saya banyak. Gue tahu orang lu sering arwahan. Ya mukanya Dede juga gue kenalin semua. Dia lagi. Mungkin buku Yasinnya kalau dijilid bisa dijual lagi tuh. Dua. Yang ketiga, kalau bukan lantaran acara ini malam, belum tentu ente pada minum bir peletok, minuman jarang, betul ya? Dapat minuman istimewa, makanan juga istimewa. Di rumah lu mana ada makanan begitu, mana ada. Untung tuh, minum dapat, makan. Dan biasanya gue kasih tahu, biasanya saya kalau di mana-mana acara begini, biasanya ntar pulang dikasih tentengan, biasanya. Tahu di sini ada nggak? Kalau belum biasa tolong dibiasain lah. Aman. Gue lihat ada beras pediahnya tuh. Buat kita bukan? Gue udah pede aja. Apa saya udah bilang sama bini saya, mah besok nggak usah beli beras. Oh, kenapa ya? Ntar malam aja 40 harian. Dengar-dengar sekalian angkat pudiah begitu. Tuh buat ente tuh dapat tuh. Belum lagi buat ustadz, lain urusannya ustadz. Tentengannya juga beda ustadz ya. Beda nggak? Mohon maaf nih, kalau orang biasa tentengannya kalau isinya nasi itu pisangnya 2. Orang biasa tuh. Tapi kalau ustadz pisangnya siapa? Lu liatin ntar. Ustadz soal tahu di sini nggak nasi berkatnya apaan? Sembako. Nah kalau sembako jemaah biasa minyak 2. Kalau ustadz soal tahu loh 5. Yang di rumah 15 bang saya mah. Entar udah pada pulang, jemaah pada pulang, biasanya nih ustadz rada ditahan dulu. Santai dulu ya. Pas jemaah pulang, sesek dibelesakin dah tuh. Biasanya Ustadz Abdul Hakim, biasanya begitu ya. Betul ya? Apaan? So tau lu. Amplop aja. Maaf ya Bu ya, namanya orang ceramah gerah-gerahan begini udah Ustaz. Tapi jam berapa nih saya pulangin? 1:30. Ya bukan musim bola sih. Kalau kemarin malam minggu ceramah 1:30 gue timpalin. Penyisihan Piala Dunia Indonesia lawan Irak. Walaupun kalah 1-0, tapi tetap Garuda di dadaku. Tapi apa yang main orang Belanda semua? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu buat yang hidup aja udah berapa banyak keuntungannya. Apalagi buat yang mati, buat yang meninggal dunia. Ini kan mohon maaf, kalau orang Betawi dulu acara arwahan begini sebutnya apa? Sedekahan. Ya, sedekah 7 hari, sedekah 15 hari, sedekah 40 hari. Maksudnya apa? Ini apa yang kita makan, apa yang kita bawa pulang, apa yang kita kantongin. Kan ada orang kantongin ya, ya plastiknya kecil, muatin gua cincin kagak muat, gua kantongin aja udah. Apa yang kita kantongin, apa yang kita makan, apa yang kita bawa pulang, semuanya diniatkan sedekah untuk almarhum dan almarhumah sahibul bait, yang pahalanya insya Allah nyampe kepada mereka semua. Nyampe apa kagak kira-kira? Nyampe. Lu yakin nyampe? Tahu dari mana? Nyampe aja. Karena ada sebagian orang belah sono bilang kagak nyampe. Lu tahu nyampe dari mana?
Ustadz jangan sepelein saya gini-gini hadir majlis talim. Tuh giliran Ustadz Abdurrahim ngajar, yang baca ya Robi Bil siapa? Lu? Ya bukan, gua nanya siapa tadi yang baca ya Robi Bil. Makanya guru kita Abu ya Kiai Salman Yahya pernah sampaikan begini, kalau ketemu orang yang rada beda pendapat sama kita, urusan maulid, urusan tahlilan, urusan pahala nyampe apa kagak, lu jangan timpalin, terus suruh aja ngaji. Kita juga kalau ngaji ketemu babnya ketemu udah entar. Maka ini bapak-bapak sekalian ada di sini, kalau masih ada yang belum percaya nyampe apa enggak pahala yang kita kirimkan kepada orang yang meninggal dunia, lu ngaji, makanya ngaji. Musola masjid dekat, majlis taklim ada di mana-mana, kenapa kagak pernah nongol? Di sini musola dekat yang mana nih? Hidayatullah. Selain itu mana lagi? Darul Hasanah, Asidikiyah, Darul Mukminin, Baitur Rahmi, kan dekat-dekat tuh. Majlis taklim banyak, gurunya banyak. Lu ngaji apa kagak masalahnya? Nongol apa kagak? Gila nonton bola lu semangat, mancing paling depan, gila ngaji aja timbang 40 menit lu bilang lama. Mohon maaf orang kita begitu Pak, kalau udah urusan ngaji majlis talim Darul Hasanah, gurunya siapa? Ustadz Rahmatullah. Ya gue mah gak level ngaji yang begitu, biasanya gue yang Ustadz TV lagu pra. Ayo majlis talim gak lama 40 menit. Aduh bukan kenapa saya kalau duduk lama-lama pinggang rada pegel, kaki rada kesemutan. Gila ngaji alasan pegel sama kesemutan, mancing lu pada doyan, mancing. Ada yang tukang mancing di sini? Yang mana? Mancing. Ada yang tukang mancing. Bang suka mancing bang? Banyak. Ngaji gratis kagak bayar, paling juga cuman bawa uang kotak amal itu juga 2.000. Tapi susahnya berat banget. Gila mancing modal gede lu bela-belain. Ini gua kasih tau nih bang ya, nih gua kasih tau nih, modal mancing sama modal majlis talim gedean mana? Modal majlis talim 2.000, 5.000, 10.000 paling banyak. Habis ngaji lu dapat makan lagi, dapat teh manis lagi, betul ya? Untung kan tuh, modal 2.000 dapat nasi senampan kan lumayan. Coba lu mancing, buat beli lapaknya aja 250.000. Tuh empang jeruk purut sebelah kanan bagian bawah, ikannya ikan lele. Lu diem dulu jangan komentar. Yang rada murah 200.000 Pondok Labu, pabrik susu lurus perempatan lu belok kiri. Cuman tuh kadang-kadang suka banjir. Yang mau tempatnya rada cakep, ada awningnya, jaga karsa gang kopi, cuma 300.000 satu joran. Lu ngomong lagi tukang mancing, ya emang tuh baru lapaknya doang. Umpannya emang umpan sembarangan kalau mancing, kagak dimakan umpan kita kalau sembarangan. Beli pelet berapa duit? Tambah paikin, tambah kinoy, tambah telur bebek, parutan keju, kuah sarden, parutan tenggo. Lu apal banget tuh. Lu curiga aja Pak Ustadz, gue heran. Gue mati bang ceritain doang, masa iya gue tukang mancing? Abang biasa mancing sebelah mana? Besok gue pindah di Parung mancingnya.
modalnya gede, waktunya lama, pulang kagak dapat apa-apa, lu lakonin, lu jabanin, pahala belum tentu. Itu baru umpan sama jorannya doang, belum di sono bang, di Empang emang kagak jajan. Kopi di Empang kalau di starting 5.000, di Empang 10.000. Apalagi kalau yang ngelayanin janda pirang 25.000 nyaji. Apalagi kalau dijokiin ya. Makanya ngaji tuh buat yang itu. Kalau buat yang meninggal dunia, lu jangan tanya. Ada sebuah keterangan dalam kitab I'anatul Talibin, juz yang kedua, halaman 136, bagian kanan sebelah kiri. Tuh kan, gue bisa kayak Ustaz tadi Hidayat. Gue sebutin aja, lu juga punya kitabnya kagak. Betul kan? Boro-boro punya, lihat juga belum pernah. Karangan Syekh Abu Bakar Satta. Buat guru-guru kita saya sampaikan, lihat di situ. Ada sebuah riwayat yang mengatakan ummati ummatum marhumah. Kata baginda Rasul, umatku adalah umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk kasih sayangnya Allah? Meninggal dunia dalam keadaan banyak dosa, berlumur kemaksiatan, jarang ibadah. Tapi ketika nanti dibangkitkan oleh Allah, bersih dosanya, diangkat derajatnya dengan sebab istighfar keluarganya, istighfar sahabatnya, istighfar teman-teman yang kenal sama dia. Galak nih, emang kalau ceramah lapar begini. Ya mohon maaf, kebetulan hari ini banyak banget acara. Pulang dari Tanah Abang udah hampir 5:30, istirahat sebentar, habis maghrib langsung berangkat lagi. Baru nyampe sebentar, Ustadz Abdul Hakim udah bilang berangkat sekarang. Ya bagaimana manajer aja gue mah, manajer suruh berangkat gue berangkat lagi. Makan belum, bini belum saya apa-apain itu. Ntar habis ini saya langsung berangkat ke Pondok Pinang 3. Itu pun kalau ada yang ngundang. Ya kalau kagak gue pulang, ngapain gue kesana? Tuh orang-orang yang meninggal dunia dari kaum muslimin, dosanya banyak apa kagak? Pak, ya ngantuk. Gue udah ceramah teriak-teriak lu ngantuk. Pak, dosa kita banyak apa kagak? Bukan banyak, segunung dosa kita. Dosa ngelawan laki, iya bu, iya bu, sama lakinya ngelawan apa kagak? Ya ngelawan katanya. Dosa galak sama suami, kan ada bu istri yang galak banget sama suaminya, ada. Yang bapak-bapak dosa bohongin istrinya, kan ada ya pak. Suami suka bohongin istrinya, ada kan ya pak ya? Ausorono, orang kelurahan Petogogan, Belasonoan, istrinya dibohongin mulu. Istrinya dibohongin mulu, punya HP 2. Satu dibawa pulang ke rumah, satu ditaruh dalam jok motor. Ya, dia tuh orangnya tuh. Dosa kita banyak, dosa mulut, dosa mata, dosa telinga, dosa hati, dosa pikiran. Banyak dosa kita. Belum sempat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam lubang kubur. Siap-siap menerima persekot azab kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kita punya keluarga yang sayang sama kita, famili kerabat yang peduli sama kita,
Kata Nabi, mal mayyitu fi qabrihi kal gharikil mugawwis wa fi riwayatin kal gharikil mutagawwis. Itu mayat-mayat yang masuk ke dalam lubang kubur, jenazah-jenazah yang sudah meninggal dunia, mereka itu di alam sana bagaikan orang yang tenggelam, ngap-ngapannya di pegangan. Itu orang tenggelam tuh, tapi pegangannya bukan besi, bukan kayu. Ngap-ngapannya yantaziru dakwatan, dia nungguin kiriman doa, dia nungguin kiriman istighfar. Dari siapa? Min abin, dari bapaknya kalau masih ada, au ummin, dari ibunya kalau masih ada, au ibnin, dari anaknya kalau ada, au akhin, dari saudaranya kalau ada. Keluarga kita tuh yang meninggal dunia lagi pada nungguin, mana nih kiriman doa dari saudara saya, mana kiriman doa dari anak-anak saya, mana warisannya doang ditempatin, doain kagak. Kan ada anak begitu, orang tua meninggal dunia ninggalin warisan banyak, warisannya ditempatin, doain kagak. Tersinggung Bu, tersinggung Bu. Maka doa-doa yang kita panjatkan malam hari ini menjadi sebab satu persatu dosa keluarga kita yang sudah meninggal dunia diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, acara seperti ini secara tidak langsung mengingatkan kita suatu saat kita akan masuk lubang kubur. Semua bakal mati, nggak peduli umur, nggak peduli pangkat dan jabatan, nggak peduli status sosial. Makanya Ustaz Dery Sulaiman kan punya nyanyian tuh. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja yang ceramah. Lo kiraan gua kenceng amat ngomong. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, yang ceramah mati. Itu semangat banget kayaknya. Semua kita bakal mati, yang di dalam mati, yang di luar, bapak-bapak, ibu-ibu, RT ada kan nih? Mana orangnya? Mana RT? Mana? Tunjuk tangan, mana orang yang mau lihat? Mati jangan belagu-lagu, baru jadi RT doang belagu-lagu lagi dah. RT mati, RW mati, lurah mati, presiden mati. Coba presiden mati, Soekarno mati gak? Soeharto, Habibie, Gus Dur, Prabowo belum. Lu pengen mati aja, tapi bakalan mati. Semua bakalan mati, dan ketika meninggal dunia kita dibawa ke lubang kubur, rumah masa depan kita. Yang kata Sayyidina Utsman bin Affan mengutip pendapat Rasulullah SAW, ucapan baginda Rasul SAW, kuburan itu akhiru manzilin min manazilid dunya wa awwalu manzilin min manazilil akhirah. Ketika manusia meninggal dunia, masuk dia ke dalam lubang kuburnya. Lubang kubur itu adalah tempat terakhirnya dia di dunia. Rumahnya boleh mewah, rumahnya boleh megah, bertingkat-tingkat, tapi tempat tinggal terakhirnya kuburan. Tapi saat yang bersamaan, yang namanya kubur adalah awal perjalanan dia menuju akhirat. Pak, lanjut Pak, udah nih Bu,
Lanjut apa udah? Bu, ibu demen yang panjang apa yang pendek? Saya ulang nanyanya ya, Bu. Ibu demen yang panjang apa pendek? Yang sedang-sedang aja. Nih pilih ya. Pilih nih, Bu. Pilih nih. Milih mana? Pendek masuk semua, apa panjang masuk setengah? Ceramahnya, lu jangan kemana-mana, pikirannya ngapa? Malam Selasa nih, malam Selasa. Ya kalau malam Senin sih boleh, kali malam Jumat ya. Karena dalam sebuah riwayat dalam kitab Uqudul Jen fi Haqqi Zaujain karangan Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Kenapa saya sering sebutin kitabnya? Biar lu pada merujuk ke sono. Orang zaman sekarang ngajinya di TikTok aja sih, malah di YouTube. Ngaji pegang kitab, ngaji di TikTok mah cuma kelewatan doang. Bu, punya TikTok? Nggak punya? Ya elah, kalah sama gua. Nggak apa-apa ngaji di TikTok, nggak apa-apa, cuman pilih konten yang bagus, yang islami. Punya TikTok? Follow akun gua kalau begitu. Gua juga punya TikTok. Gua kasih tau nih, saya punya TikTok, punya Instagram, punya YouTube, gua juga punya. Cari ya, besok pulang dari sini lu cari Yunus Usta Official, like, subscribe. Gua nggak nyari duit, nyari poin aja, gua nyari poin. Selon aja ya Pak ya. Saya lagi ngomong apa tadi? Dalam kitab Uqudul Jen fi Haqqi Zaujain ada sebuah riwayat. Ini gara-gara ngomongin malam Selasa sama panjang sama pendek, gue kasih tahu aja nih, nyimpang dikit nggak apa-apa guru ya. Guru, maafin ya. Ya Ibrahim, jangan laporin sama Buya ya. Itu laporin itu ceramahnya begitu amat sih. Jangan ya. Emang begini lagunya. Rada-rada PA dikit ya. Salah sendiri nggak mengundang orang PA. Nah ibu ketawa aja lagi ada orang PA. Berarti kita sama-sama PA Bu. Jangan nggak ngantuk ya Bu ya. Tapi panjang pendek kan Bu ya. Dalam kitab Uqudul Jen dikatakan, apabila ada seorang istri di malam Senin tuh kapan malam Senin? Malam Senin kapan? Kemarin ada seorang istri di malam Senin nawarin lakinya dengan sukarela, ikhlas, tulus karena Allah. Nawarin apa? Nawarin lo paham kan? Lo belum paham lo. Lo merem aja, pura-pura nggak denger ya. Udah lo jangan nanya apaan. Ada bocah nggak taunya. Maafin ya. Lu jangan dengerin dulu, jangan dengerin. Gue lagi ngomong bapak-bapak sama ibu-ibu nih. Biar pada segeran dikit. Malam Senin, seorang istri nawarin suaminya tulus ikhlas karena Allah, maka dianggap pahalanya seakan-akan dia bunuh 40 orang Yahudi. Kapan malam Senin? Semalam. Nawarin apa kagak? Wah tidur tengkurap nawarin. Tuh malam Senin tuh, lu nggak percaya lu lihat kitabnya, atau enggak besok Ustaz Ibrahim suruh buka kitabnya, Ustaz Hakim kayak suruh buka kitabnya. Tuh malam Senin. Keterangan selanjutnya, apabila di malam Jumat, kapan malam Jumat? Dikit lagi nih, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, 3 hari lagi, lu siap-siap. Apabila di malam Jumat ada seorang istri tulus ikhlas tanpa dipaksa ngajakin suaminya pahalanya seakan-akan dia bunuh 60 orang Yahudi.
Kong mau kemana Kong? Mau kemana? Gara-gara maafin ya Kong ya, emang begini lagunya, maafin ya. Jadi kalau malam Senin berapa orang? Bunuh 40 orang Yahudi. Malam Jumat 60 orang Yahudi. Adam nanya, Ustadz bagaimana kalau tiap malam? Gua jawab, walaupun gak ada keterangannya dalam kitab, kalau tiap malam sama aja lu kebunuh satu kampung. Kamu jadi kesono-sono di ceramah nih. Gua di sini doang ceramah ngaco beneran. Di mana-mana lempeng lu, nggak percaya lu lihat aja YouTube gua, lempeng gua di mana-mana ceramah, nggak di sini jadi belok begini. Auranya nih, auranya begini nih. Biasanya belah sono tuh ada tukang kue putu mayang biasanya. Iya ada ya, masih ada gak tuh? Bulan puasa doang kali ya. Ntar bulan puasa ngundang gua. Lopis putu mayang biasanya tuh di depan tuh ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kuburan yang merupakan tempat tinggal terakhir kita juga merupakan awal perjalanan hidup kita ke akhirat tiap hari. Dalam kitab Daqaiqul Ahbar, tuh gue sebutin lagi kitabnya biar lu pada ngaji. Itu tiap hari manggilin kita 5 kali tuh, tiap hari manggilin kita, suaranya dahsyat cuman kita nggak dengar. Panggilan yang mengingatkan kita. Ini kalau 5-5-nya kita bahas, subuh belum tentu kelar. Semua apa jangan? Woi, lu jangan pada pura-pura. Ini 5-5-nya gue kasih tahu nih. Kalau dijelasin semua, subuh belum tentu keluar, belum tentu selesai. Semuanya apa jangan? Benar. Sampai subuh, lu siap? Gue mah ibarat sopir taksi, bagaimana argonya aja gue mah. Ya sopir taksi kan begitu, mobil jalan argo jalan ya. Jangan dah ya, 1 aja atau 2 saya bahas. Usah tanggung banget, sisanya gimana? Sisanya ya ntar kalau diundang lagi. Lu pengen banget diundang. Nih pertama tuh kubur teriak begini, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ini baitul wahdah, ketahuilah sesungguhnya aku ini rumah kesendirian, yang masuk ke dalamku sendiri, nggak bisa beramai-ramai. Ketika orang meninggal dunia, siapapun dia, dimasukkan ke dalam lubang kuburnya 2 kali 1 meter. Zaman sekarang kuburan gak ada yang lebar, kagak ada, udah sempit, lahannya udah mau habis. Ada yang ditumpuk-tumpuk, emang udah sempit. Masuk ke dalam lubang kubur sendirian. Seorang suami meninggal dunia, walaupun istrinya sangat cinta kepada dia, ketika lubang kuburnya disiapkan, masuk dia di dalamnya sendirian. Sama seorang istri meninggal dunia, walaupun anaknya sayang, suaminya sayang banget, ketika meninggal dunia tuh istri sendirian. Nggak bakal suaminya mau nemenin, kagak bakalan. Betul? Dia bilang begini, I love you forever, cintaku padamu sehidup semati. Janji di bawah pohon asem dia ngomong begitu. Bohong. Apalagi laki ditinggal bininya sehidup semati, gua kagak percaya. Makanya Bu, gua kasih tahu nih Bu nih, selagi hidup jangan banyak-banyak beli emas. Apalagi emas lagi mahal. Kan emas lagi mahal ya Bu ya. 1 gram emas sekarang, emas antam 2.300.000. Tuh gua kasih tahu.
Emas Singgalang Blok M 2.150.000 belum ongkos bikinnya. Emas Kemenangan Mampang 1.850.000. Emas Noni Kribo Pasar Minggu 1.750.000. Emas 55 Pasar Kecil tuh murahan dikit 750, soalnya dia emasnya emas muda 17 karat. Betul, paham banget Ustaz, gue tukang gadein emas. Jangan banyak-banyak beli emas, entah kalau ibu meninggal dunia emasnya dipretelin sama lakinya buat modal gantiin lu. Kawin maning laki namanya. Tapi bukan ini mah orang soleh semua, ya kan? Kita masuk lubang kubur sendirian, siapapun kita, mau muda mau tua, mau laki mau perempuan, mau pejabat atau kagak, ustadz ataupun bukan, sendirian. Lalu kubur itu menasihati kita, faj'al laka mu'nisan bitilawatil Quran. Ente tahu masuk lubang kubur sendirian, sendiri kagak enak. Betul, sendiri enak gak? Lu tanya Mas Utsidik dalam lagu Duda, kan kagak enak. Baru sekarang oh aku rasakan tak punya istri rasanya. Nah, lu paham lah. Nggak enak sendirian, sepi sendiri. Maka supaya nanti dalam lubang kubur kita ada temennya, Allah kamu nisan, cari temennya dengan apa? Bitilawatil Quran. Selagi hidup di dunia banyakin baca Quran. Ini pada bisa baca Quran? Sering baca Quran? Seberapa sering baca Quran? Gua demen nih, orang sini sering baca Quran. Benar. Pertanyaan selanjutnya, lebih sering mana, baca Quran apa lihat HP? Banyakan lihat Quran. Yang benar ya lihat doang, baca. Mohon maaf Bu, Pak, zaman sekarang orang mah lebih sering baca HP, lihat HP. Bangun tidur lihat HP, ke kamar mandi lihat, mau kerja lihat, sampai kantor lihat, istirahat makan siang lihat, mau pulang lihat, sampai rumah lihat. Bininya dulu dilihat dan HP aja. HP sering kita lihat, Quran jarang kita lengokin. Kadang mohon maaf yang sedih, sangat sedih, jumlah Quran di rumah kita kalah banyak dengan jumlah handphone di rumah. Di rumah ada 5 anggota keluarga, ayahnya, ibunya, anak ketiga, masing-masing punya HP tuh. Berarti HP-nya berapa? 5. Belum lagi yang HP-nya 2, bapaknya HP-nya 2, biasanya bapaknya HP-nya 2. Taruh satu-satu, HP 5-nya, 5 HP-nya. Giliran Quran di rumahnya atu, itu juga udah mau rusak. Atu juga udah berdebu, nggak pernah diliatin, nggak pernah ditengok-tengok, nggak pernah dibaca-baca. Ustaz, saya pengen baca Quran, terus gue belum bisa baca Ustaz. Umur berapa? 45 tahun. Belum terlambat. Orang Cianjur mengatakan better than never late. Gue bisa juga bahasa Inggris. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Terus ya belajar. Kemana saya harus belajar? Ustadz banyak.
Terus ada Ustaz Abdul Hakim, lu datang ke rumahnya jam 2 malam, ketok pintu, minta diajarin Quran. Kira-kira diajarin apa enggak? Jam 2 malam datang ke rumah Ustaz Abdul Hakim, ngetok pintu, minta diajarin Al-Quran. Kira-kira diajarin apa kagak? Kalau gua gaplok. Jam 2 malam gua lagi datang sore-sore ke rumah Ustaz Abdul Hakim. Ustaz Abdul Hakim, mohon maaf, ada waktunya sebentar, saya pengen ngobrol. Iya, ada apa? Saya belum bisa baca Quran Ustaz, kira-kira Ustaz ada waktu apa kagak biar ngajarin saya baca Quran? Kata Ustaz Abdul Hakim, oh silakan, kalau mau baca Quran kapanpun datang ke rumah saya, pintu rumah saya terbuka untuk orang yang mau baca Quran. Ya kalau begitu Ustaz Abdul Hakim, terima kasih atas waktunya. Ngomong-ngomong, kalau saya belajar baca Quran, kira-kira bayarannya berapa per pertemuan? Begitu. Ustaz masa belajar Quran nggak bayar, berarti dia nggak ikhlas. Ikhlas mah ikhlas. Tapi kan Ustaz Abdul Hakim ngajarin Quran, dia menggunakan waktu senggangnya mungkin untuk keluarganya. Waktu itu yang kita bayar. Ya terserah ente dah mau bayar berapa, namanya guru kan begitu, ada kagak enakan ya. Masa guru nyebut angka? Terserah ente dah mau berapa kek. Terserah, saya mah ngajarin aja tugas saya. Begini Ustaz Abdul Hakim, biar sama-sama enak. Gimana kalau setiap saya belajar 1 jam Ustaz saya bayar 1 juta? Ada nggak yang begitu? Kalau ada biar gue aja ngajar dah, jangan Ustaz Abdul Hakim. Ayo belajar baca Quran. Jangan sampai Quran di rumah kita bulukan. Jangan sampai Quran di rumah kita nanti di akhirat menuntut kita. Saya dibeli doang, dibeli juga buat mas kawin doang, tapi nggak pernah ditengok, nggak pernah dilihat, nggak pernah dibaca. Sebagai penutup, hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, kayak udah kelamaan banget nih saya ceramah ya. Yang belah sono udah nguap 3 kali, yang belah sini udah ganti duduk 3 kali saya lihat. Yang ibu-ibu udah begitu tuh, yang belah sono. Enggak bu, saya mau ceramah sekuat saya, namanya ceramah orang sambil duduk. Maka saya bilang sama Kiai Abdul Hakim, saat siapin bangku, berapa jam gue layanin. Tuh, mau gaya apa aja boleh kalau udah pakai bangku, ini urusannya. Cuma kan nih malam Selasa, betul? Kan saya bilang, bini belum saya tengok-tengok. Kebetulan saya harus istirahat. Karena besok selama 3 hari saya harus ke Malaysia, acara sunatan Ipin Upin. Terakhir ya bu, ibu kan rumahnya pada jauh-jauh ya bu, jauh-jauh kan. Saya tahu dari mana rumahnya ibu jauh-jauh, tasnya pada gede-gede banget. Beda nih bu, bapak-bapak sama ibu-ibu tuh bedanya begitu. Kalau acara kemana-mana, pengajian, kondangan, bapak-bapak nggak ada yang bawa tas. Kalau ibu-ibu pasti bawa ya bu ya. Isinya apaan? Ingat anak ya bu ya. Udah malam nih. Hadis Nabi sebagai sebuah penutup, Iqra'ul Qur'an fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, baca Al-Quran. Bisa kek enggak kek baca, karena yang bisa baca Quran dia akan dikumpulkan bersama para malaikat Allah. Yang baca Qurannya terbata-bata, dia dapat 2 pahala. Pahala bersusah payah untuk baca Quran, pahala memperlancar bacaannya. Kenapa? Karena Quran yang kita baca kelak nanti di hari akhirat akan menjadi penolong, pemberi syafaat buat orang-orang yang membacanya.
Maka besok baca Quran. Yang belum punya beli, yang belum belajar belajar lagi. Jangan malu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu baru satu doang tuh, masih ada 4. Ini baru 40 hari. Biasanya ada 100 hari. Ada haul. Jangan gua mulu gantian. Gua cuma ngasih tahu doang ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. 4 lagi lu tanya sama guru yang lain. Kita baca Fatihah sekali lagi. Doa penutup ada dari yang lain kan ya? Saya cuma baca Fatihah doang. Iya, Ustaz Abdul Hakim doa penutup. Saya juga. Berarti 2 nih, ceramah juga sama doa penutup juga. Kita baca Fatihah sekali lagi. Kita niatkan khusus buat almarhumah yang kita peringati 40 hari wafatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan surat Fatihah Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Allah tempatkan di tempat yang mulia bersama para syuhada, para siddiqin, anbiya dan lain sebagainya. Biniyatil qabul wa bijahir rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah iftah lana abwabal khair waj'alna min ahlil khair. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa unsana wa dzakarina wa saghirina wa kabirina. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyil islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu alal iman. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa hab lana ya wahhab ilman wa hikmatan wa rizqi ya razzaqul lana musahhila wa bil khairi ya fattah wa bil huda wa bil ilmi ya alim kullana mufaddila. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.